Wow, kalian sudah nyampe bab 9 loh. Di course ini kalian sudah banyak banget belajar tentang matematika. Dari bilangan pencacahan, dari limit, trigonometri, inverse, turunan. Wah, banyak banget. Nah, untuk bab ini, di bab 9 kita akan belajar tentang statistika inferensial. Kita bakal banyak belajar tentang peluang, gimana caranya mengerjakan rumus-rumus dari statistika, dan banyak lagi. Halo, kita udah pernah ketemu di bab sebelumnya. Perkenalkan lagi, nama saya Dilan. Bisa dipanggil dengan Kak Dilan aja. Oke, khususnya buat video ini, kita akan belajar cuma tentang konsep variabel acak. Sebelum kita mulai ke variabel acak, kita mulai dulu tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah simbol yang melambangkan nilai yang berubah-ubah. Jadi misalnya nih, contoh, ada X. X yaitu adalah variabel yang menyatakan bilangan bulat. Contohnya adalah 1, 100, minus 1. Nggak perlu minus, nggak perlu plus. Pokoknya bulat aja, tidak ada koma. Atau variabel Y nih. Variabel Y menyatakan tinggi badan mahasiswa. Berarti 160, 170, 180, kayak gitu ya. Nah, variabel Z nih. Variabel Z menyatakan banyaknya kendaraan di ruang parkir dan banyak lagi. Oke. Sebenarnya kita sudah sering pakai variabel. Contohnya untuk sebuah garis nih, X, Y. Untuk segitiga. Segitiga kita pakai A, B, C. Kenapa di sini kita fokus banget ke variabel? Karena di statistika ada namanya variabel acak. Lah, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan dengan kemungkinan hasil percobaannya. Nah, kita juga udah pernah belajar nih tentang peluang. Peluang, jadi kita seringnya itu peluang keluarnya sebuah kartu, peluang jumlahnya dadu, dan banyak lagi. Nah, ini adalah contoh variabel acak ya. Biasanya variabel acak tuh variabelnya kapital. Jadi untuk ini X, X-nya juga kapital, X besar. Menyatakan banyaknya murid perempuan dalam suatu kelas. Y menyatakan banyaknya muncul angka pada pelemparan sebuah dadu. Ini adalah sebuah kemungkinan. Nah, untuk X ini bukan jumlah semua perempuan di kelas ya, tapi kemungkinan dari misalnya kita dari sebuah kelas diambilnya perempuan. Contohnya gitu. Nah, kita langsung ke contoh pertama. Seorang anak bernama Andi melempar 3 buah koin receh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh dari variabel acak X. Oke, kita punya 3 buah koin nih. Maksudnya nyatakan hasil yang mungkin diperoleh adalah jika Andi melempar 3 koin itu, hasil yang koin itu yang koin itu jatuh akan menghadap apa. Jadi misalnya satu koin ada angka dan gambar, kemungkinannya cuma dua. Jadi angka atau gambar, jadi cuma dua. Nah, tapi ini ada tiga. Kita bisa ingat ada rumus 2 pangkat n, di mana n adalah eh, jumlah koinnya untuk di sini. Jadi 2 pangkat 3, 8. Jadi ada 8 kemungkinan urutan koin itu. Contohnya nih, satu. Kemungkinan pertama adalah koin 1A angka, koin 2 angka juga, koin 3 angka juga. Nah, yang kedua, koin 1A AG angka, angka, gambar. Nah, terus sampai ke bawah sampai gambar, gambar, gambar. Oke, kita sudah buat tabelnya nih. Nah, lalu gimana, Kak? Lalu untuk variabel acak X, nah di soal ditulis juga kemungkinan Andi mendapatkan angka. Nah, kalau di soalnya kayak gini, kita bisa lihat nih, dari 8 baris ini, 8 kemungkinan ini, kita bisa jumlahkan kemungkinan Andi mendapatkan angka. Antara itu 0 angka jadi gambar semua, atau satu angka bisa AA satu angka,
atau satu angka yaitu AGG atau GAG, dan banyak lagi. Jadi contohnya gini ya. Jadi kita punya ruang sampel GGG, berarti X-nya adalah 0. Jadi kan nggak ada angka nih, jadi 0. Ini angkanya cuma satu dari GGA, AGG, dan GAG itu adalah angkanya 1 dan 2 dan akhirnya 3. Nah, kemungkinannya berapa? Berapa saja? Jadi kemungkinannya adalah ini nih, 0, 1, 2, 3. Jadi biasanya hasil dari variabel acak yaitu sebuah himpunan. Himpunan isinya adalah 0, 1, 2, dan 3. Itu adalah variabel acaknya. Oke, kita next. Contoh kedua, ada pelemparan 2 buah dadu. Tentukan titik sampel dan tentukan jumlah kedua mata dadu itu. Oke, mulai kita dari yang A. Tentukan titik sampel. Titik sampel tuh apa sih, Kak? Titik sampel tuh kayak tadi, yang koin. Kalau tadi ada 8 kemungkinan, berarti itu adalah ada 8 titik sampel. Nah, kalau dadu, kita tahu nih ada 2 buah dadu. Berarti 6 dikali 6. Ada 36 kemungkinan atau 36 titik sampel. Kita harus tuliskan semua titik sampel yang ada. Jadi untuk seperti ini gampangnya adalah buat tabel juga. Jadi untuk baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk kolom juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita tinggal ambil dari yang baris ini dan ambil dari kolom ini angkanya. Jadi 1,1. Jadi ada kemungkinan bahwa dadu 1 keluar angkanya 1 dan dadu 2 keluarnya angka 1 juga. Nah, atau 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 1 sampai 6 dan 6. Ini adalah semua titik sampel yang mungkin dari pelemparan 2 buah dadu. Oke, A beres nih. Terus yang B. Tentukan X, jumlah kedua mata dadu. Nah, gampangnya juga kita pakai tabel. Tapi bukan seperti yang di atas, kita cuma tambahkan 1 terus tambahkan koma 1 lagi. Tapi karena ini namanya jumlah mata dadu, jadi kita masukkan jumlah baris dan jumlah kolom angka yang di atasnya nih. Jadi misalnya ini adalah 1 dan ini 1, jumlahnya adalah 2. Berarti kalau ini 1 dan ini 2, jumlahnya adalah 3. Terus sampai beres 7. Terus kita ada 3, 4, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Nah, belum beres sampai sini nih. Nah, kita lanjut kemungkinan berapa aja sih kemungkinan jumlah 2 mata dadu itu. Jadi kita bisa dilihat dari ini nih. Kemungkinannya bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 7, dan ada 8, ada 9, 10, 11, dan 12. Itu kemungkinannya. Jadi misal nggak mungkin kalau kita lempar 2 buah dadu dan hasilnya adalah 1. Nggak mungkin, soalnya minimal 1 keluarnya. Jadi nggak mungkin 1 ya. Sama seperti kalau hasilnya 13, kayak nggak mungkin banget lah. Jadi hasilnya di sini adalah himpunan, yaitu kemungkinannya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu adalah X-nya. Gitu ya. Oke. Di contoh ketiga, Budi mengerjakan 5 buah soal fisika. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Oke, dari sini kita lihat dari mana sih? Kalau yang ini kita nggak bisa buat tabel. Nah, berarti ngerjainnya gimana, Kak? Kita punya hint nih, yaitu
banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Jadi mungkin gak nih, Budi itu pinter banget. Saking pinternya, semua pelajaran dia 100, 100, 100. Jadi mungkin Budi karena pintar, jadi 5-5-nya benar. Mungkin dong. Oke, mungkin Budi kayaknya paginya nggak sarapan. Jadi eh, mungkin pusing lah lagi ngerjain soal fisikanya. Jadi cuma benar 4. Mungkin mungkin dong. Atau mungkin Budi biasa-biasa aja belajar, cuma nggak terlalu ngerti lah. Jadi cuma benar 3. Atau cuma benar 2. Cuma benar 1. Atau mungkin Budi sangat lupa banget nggak belajar kemarin ujiannya hari ini. 0. Jadi nggak ada yang benar semua. Mungkin mungkin juga. Jadi berapa banyak kemungkinannya? Apa aja kemungkinannya? Kemungkinannya Budi bisa ngerjain soal itu bisa saja 0 soal yang benar, jadi nggak ada yang benar. Atau 1 aja yang benar, 2, 3, 4, atau pinter banget 5. Jadi X atau variabel acak X ini, ingat ya, biasanya himpunan. Yaitu isinya 0 soal benar, 1 soal benar, 2 soal benar, sampai 5 soal benar. Ya, hasilnya begitu.